Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Fadilah dengan NIM 121701005. Saya mengerjakan tugas kelompok ini bersama rekan saya, Deni Apriliani, dengan NIM 121701053. Saya memilih Neni sebagai partner dalam kelompok karena saya cukup dekat dengan Neni dibanding yang lain. Lalu saya pikir dia juga orang yang cukup asik dan mudah diajak kerjasama dalam koordinasi mengerjakan tugas. Oke, langsung saja pada materinya. Materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai cara belajar efektif dari buku dan literatur. Ini daftar nama beserta NIM-nya. Selanjutnya materi mengenai metode mempelajari sesuatu dari buku atau literatur. Kami mencantumkan beberapa referensi dalam PPT ini. Beberapa di antaranya berasal dari sumber rujukan dari dosen pengampu. Beberapa lainnya kami tambahkan dari beberapa sumber di internet. Karena ada beberapa referensi, kami mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, ada metode dalam 3 langkah. Referensi pertama dengan judul 3 cara untuk mengingat apa yang dibaca. Langkah pertamanya, melatih otak dengan impresi, asosiasi, dan pengulangan. Yang kedua, fokus pada 4 tingkatan membaca. Membaca dasar, inspeksi, analisis, dan sintotipikal. Yang ketiganya, cara belajar dengan menutup buku. Lalu referensi yang kedua ada 3 cara mengulang pelajaran dengan sukses. Langkah pertamanya, mencari lokasi yang baik untuk belajar, lalu membuat jadwal belajar, dan terakhir, menentukan target belajar yang masuk akal. Kelompok kedua dalam 5 langkah. Referensi pertama dengan judul 5 tips sederhana untuk belajar lebih banyak dari buku. Langkah pertamanya, memperhatikan atau menyorot kalimat dan paragraf yang penting. Langkah kedua, catat pelajaran berharga. Yang ketiga, meringkas isi buku. Yang keempat, merekap setiap bab. Yang kelima, mengambil tindakan terhadap materi atau ringkasan yang sudah diambil dari isi buku. Referensi kedua dengan judul 5 cara untuk membaca lebih banyak buku, blog, dan artikel. Langkah pertama, membaca dengan kecepatan yang disesuaikan. Maksudnya, kalau bisa secara cepat, boleh dilakukan. Langkah kedua, mencoba cara membaca yang baru. Yang ketiga, membaca lebih lanjut dengan meluangkan waktunya. Yang keempat, membeli e-reader. Maksudnya, membeli bacaan dari internet. Jadi, kita bisa membacanya di mana saja, lewat handphone kah atau alat elektronik lainnya, tanpa membawa-bawa buku kemana-mana. Yang kelima, membaca lebih lanjut atau tidak membacanya sama sekali. Lalu referensi ketiga dengan judul 5 cara mempelajari buku materi pokok. Langkah pertama, menentukan pokok pikiran bacaan. Yang kedua, meringkas bacaan. Yang ketiga, menarik kesimpulan dari apa yang sudah dibaca. Yang keempat, membuat pertanyaan mengenai apa yang telah dibaca. Yang kelima, memonitor atau mengatur pemahaman kita. Lalu selanjutnya ada referensi yang keempat, 5 cara mempelajari buku pelajaran. Langkah pertamanya, menggunakan teknik pengoptimalan terlebih dahulu. Yang kedua, membaca keseluruhan bab.
Yang ketiga, membuat catatan selagi membaca. Yang keempat, membuat daftar istilah dan konsep. Yang kelima, membuat panduan belajar dengan buku catatan. Referensi terakhir dari kelompok 5 langkah ini yaitu 5 cara memahami beberapa kesalahan umum. Yang pertama, pahamilah. Tidak perlu membaca setiap kata yang tercantum. Yang kedua, merencanakan untuk membaca lebih dari 1 kali. Yang ketiga, pahamilah bahwa membaca tidak sama dengan mempelajari. Yang keempat, ketahuilah bahwa mewarnai dengan spidol bukanlah hal yang ideal saat membaca untuk pertama kalinya. Yang kelima, mencari tahu sesuatu selagi membaca. Itulah metode-metode dalam 5 langkah dari beberapa referensi. Selanjutnya ada referensi atau metode dalam 6 langkah. Referensi pertama, 6 cara menyimpan lebih banyak dari setiap buku yang Anda baca. Mulailah membaca lebih banyak buku, maksudnya membaca lebih dari 1 buku. Yang kedua, memilih buku yang dapat digunakan secara instan. Yang ketiga, membuat catatan yang bisa atau yang mudah dicari. Yang keempat, menggabungkan pohon pengetahuan, seperti membuat mind mapping. Yang kelima, menulis ringkasan secara singkat. Yang keenam, membaca 2 kali. Referensi selanjutnya ada 6 cara belajar agar cepat masuk ke otak. Langkah pertama, membuat catatan kecil. Kedua, menggarisbawahi hal-hal yang penting. Ketiga, membuat mind mapping. Yang keempat, memperbanyak latihan soal. Yang lima, case study atau belajar kasus. Maksudnya, belajar lebih dalam mengenai suatu kasus yang berhubungan. Yang keenam, brainstorming atau mengeluarkan pikiran atau pendapat. Referensi ketiga dari kelompok ini, 6 cara mengulang pelajaran secara aktif. Pertama, melakukan interaksi dengan teks atau isi materi. Yang kedua, ingat kembali, lalu ringkaslah. Yang ketiga, menggambar atau membuat doodle dengan bebas sembari belajar. Bagi orang yang mungkin senang menggambar atau mengilustrasikan apa yang dia pelajari atau lebih mudah menangkap sesuatu sembari menggambar, ini mungkin langkah yang sesuai. Yang keempat, mencari seseorang yang telah menguasai topik lalu menjelaskan pada mereka. Yang kelima, coba dan gunakan panduan belajar atau ujian-ujian yang dulu. Yang keenam, beristirahatlah setelah beberapa saat secara rutin. Maksudnya, kita tidak harus menekan diri sendiri, jadi bisa memberi waktu pada diri sendiri saat belajar supaya tidak over. Kelompok selanjutnya ada metode dalam 7 langkah. Referensi pertama, 7 cara belajar yang efektif dan efisien. Pertama, membuat suasana belajar yang nyaman. Kedua, merangkum pokok pembelajaran. Ketiga, belajar bersama-sama. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi isi materi. Yang kelima, belajar dengan praktik. Langkah keenam, belajar rutin tapi sebentar, meskipun sedikit. Yang ketujuh, mengutamakan pemahaman atau mengerti, bukan hafalan. Lalu selanjutnya ada 7 cara mempelajari buku pelajaran. Langkah pertama, membaca pendahuluan buku terlebih dahulu. Yang kedua, ada melihat pengaturan buku pelajaran. Yang ketiga, melihat bagian akhir dari buku. Keempat, membuat pertanyaan berdasarkan apa yang dibaca. Yang kelima, membaca dengan suara lantang. Bagi beberapa orang mungkin ini ada yang cocok, ada yang tidak. Ada kan beberapa orang yang lebih suka ketika dia itu belajarnya dalam suasana hening dan tidak ada suara. Tapi ada juga orang yang suka ketika belajar dia mengucapkan apa yang dia pelajari. Langkah selanjutnya ada menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan untuk belajar, untuk membaca.
Yang ketujuh ada mengambil jeda setelah menyelesaikan setiap. Kelompok selanjutnya ada metode dalam 10 langkah. Referensi pertama, 10 tips dan cara ampuh belajar agar cepat paham dan ingat. Yang pertama ada mencari tempat yang tepat. Yang kedua, memahami informasi dari sebuah materi. Yang ketiga ada mencatat informasi penting. Yang keempat, mengulang kembali isi materi. Yang kelima, istirahatlah yang cukup. Yang keenam, belajarlah di waktu yang tepat. Yang ketujuh, mengatur jadwal belajar. Yang kedelapan, belajarlah secara berkelompok. Yang kesembilan, perbanyaklah materi atau referensi lainnya. Terakhir, giatlah belajar dan konsisten dalam belajar. Referensi kedua, 10 cara belajar efektif menurut psikologi. Yang pertama, jadikanlah belajar sebagai suatu kebutuhan. Karena kan kebanyakan orang belajar tapi terpaksa gitu. Karena keadaan atau mungkin paksaan. Tapi menurut psikologi, cara belajar yang efektif itu ketika kita menjadikan belajar sebagai suatu kebutuhan, bukan paksaan. Langkah kedua ada belajarlah di tempat yang disukai. Jadi kita bisa lebih fokus dan nyaman ketika belajar. Yang ketiga, berperanlah menjadi guru. Atau kita bisa menjelaskan kembali apa yang telah kita pelajari kepada orang lain. Yang keempat, membuat latihan ujian. Yang kelima, berikanlah jeda atau istirahat kepada diri sendiri. Yang keenam, menyusun dan membuat target belajar. Yang ketujuh, bersikap secara kritis. Yang kedelapan, menghindari musik dengan lirik. Tidak menyetel musik secara keras atau mengganggu yang bisa mendistraksi pikiran kita dari ketika belajar. Yang kesembilan, membaca ringkasan materi sebelum tidur. Ini menurut saya cukup unik ya, karena ada beberapa orang yang ya dia bisa ingat materi ketika dia membaca kembali atau belajar sebelum tidur, tapi ada orang juga yang malah suka lupa atau misal kurang cocok, jadi sulit ingat ketika menghafal sesuatu sebelum tidur. Jadi tergantung kepada pribadinya masing-masing. Yang ke-10, berdiskusi dengan teman yang bisa diajak berdiskusi. Kelompok selanjutnya ada cara belajar yang efektif menurut penelitian. Kalau beberapa referensi sebelumnya itu adalah cara atau tips belajar yang efektif dari beberapa orang yang bisa kita terapkan. Kalau sekarang ada, ya ternyata ada menurut penelitian, berarti telah diteliti secara ilmiah gitu. Yang pertama ada teknik Pomodoro. Langkah pertama, menentukan topik atau materi yang mau dipelajari. Jadi baiknya kita fokus belajar kepada satu materi terlebih dahulu. Lalu langkah kedua, memasang stopwatch atau waktu selama 25 menit. Yang ketiga, fokuslah pelajari materi yang telah ditentukan tadi. Yang keempat, setelah 25 menit belajar, maka istirahatlah selama 5 menit. Jadi dalam selang waktu 30 menit itu kita belajar 25 menit dan istirahat 5 menit. Lakukan secara berulang sebanyak 4 kali, lalu kamu boleh beristirahat 15-30 menit. Itulah teknik Pomodoro. Yang kedua adalah teknik Feynman. Langkah pertama memilih atau menentukan topik. Yang kedua, mengajarkan topik tersebut dengan bahasa yang sederhana kepada orang lain. Yang ketiga, mengecek bagian yang belum dipahami atau masih mengganjal di pikiran. Yang keempat, pelajari lebih dalam bagian yang kira-kira belum dipahami, lalu ulangi lagi ke tahapan nomor 2. Itulah teknik atau cara belajar menurut penelitian. Selanjutnya ada keuntungan belajar di waktu tertentu. Yang pertama, keuntungan belajar di pagi hari. Yang pertama, energinya masih penuh. Tentu saja ketika kita pagi kan kita baru bangun tidur, baru makan, belum melakukan apa-apa. Jadi masih fresh gitu. Masih
energinya penuh, belum banyak terpakai di pagi hari. Yang kedua, jam tidur yang optimal. Ketika kita belajar di pagi hari, tentu saja itu tidak mengganggu jam tidur di waktu-waktu tidur. Yang ketiga, otak bekerja secara maksimal. Tentu saja karena di pagi hari kan, karena kita masih fresh, biasanya kita masih penuh dengan semangat dan belum banyak pikiran ataupun aktivitas. Itulah keuntungan di pagi hari. Kalau belajar di waktu malam, yang pertama suasananya lebih tenang dan nyaman. Tentu saja tidak ramai atau ya, tidak banyak orang seperti di siang hari atau di waktu-waktu terang gitu. Yang kedua, tidur setelah belajar itu baik untuk otak. Ya. Yang ketiga, lebih banyak waktu. Karena tentu saja ketika kita belajar di waktu malam, itu bagaikan kita belajar di sisa waktu. Di sisa waktu hari itu. Tidak seperti belajar di pagi hari kan masih ada beberapa kegiatan selanjutnya. Jadi terkadang kita merasa terburu-buru gitu. Tapi kalau di malam hari kan karena sisa waktu, jadi kita lebih enjoy dan lebih santai ketika belajar. Berdasarkan beberapa referensi yang telah dipaparkan tadi, juga dari hasil diskusi kami, saya menyimpulkan bahwa cara efektif untuk belajar dari literatur atau buku itu sebaiknya yang pertama kita bisa menentukan topik atau materi yang akan dipelajari, jadi kita terfokus pada satu materi tersebut. Lalu jangan lupa niatlah dan berdoa sebelum belajar, tentu saja. Yang kedua, kita bisa menentukan sendiri lingkungan dan waktu yang tepat seperti apa yang cocok untuk kita. Yang ketiga, kita bisa mencari partner atau teman yang bisa diajak berdiskusi, diajak belajar bersama atau belajar berkelompok yang sekiranya cocok dengan belajar kita. Yang keempat, kita bisa membuat catatan berisi entah itu rangkuman atau hal-hal yang penting atau kepikiran, intinya membuat catatan penting, baik berupa catatan tulisan atau mind mapping atau ilustrasi berupa gambar. Itu menurut saya tergantung pada orangnya ya. Kalau saya pribadi lebih suka membuat catatan kecil mengenai hal-hal yang penting. Yang kelima, kita bisa membaca 2 kali atau membaca berulang apa yang telah kita catat, apa yang telah kita pelajari, atau kita juga bisa menjelaskan kembali apa yang telah kita pelajari tersebut kepada orang lain. Biasanya ada yang mengatakan bahwa ketika mengajari itu kita mendapat 2 dan orang yang kita ajari mendapat 1. Jadi ketika kita mengajari sesuatu, kita biasanya lebih paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Selanjutnya, tentu saja setelah belajar sebaiknya alangkah lebih baik ketika kita bisa belajar secara konsisten dengan giat walaupun sedikit demi sedikit. Ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Asalkan konsisten dan rajin, tentu saja. Tekad saya setelah mengetahui hal-hal ini, setelah mengetahui beberapa referensi dan metode-metode cara belajar yang efektif untuk mempelajari sesuatu dari literatur atau buku. Saya harap saya bisa menerapkan apa yang telah saya baca, apa yang telah saya pelajari dari materi ini
dari tugas ini, dari apa yang telah saya ringkas dan saya catat itu, yang telah saya diskusikan juga dengan teman saya ke dalam dunia nyata secara lebih konsisten dan lebih teratur ya. Karena kadang saya juga belajar mungkin sembarangan, serampangan, kurang terorganisir, tapi setelah mengetahui hal-hal ini, saya harap saya akan bisa menerapkan metode-metode ini ke dalam dunia saya ketika belajar gitu. Dalam mengerjakan tugas kelompok ini, saya dan teman saya, Neni, kami mengerjakan tugas dan berdiskusi melalui komunikasi dua arah lewat chatting WhatsApp, lewat media telepon, lewat ya, alhamdulillahnya kita bisa koordinasi dengan baik dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas ini dengan baik. Kami diskusi dengan baik, kami diskusi secara rukun dan tidak ricuh. Cukup nyaman diskusi berdua. Kita bisa saling memahami materi, juga saling menghormati pendapat satu sama lain. Sekian materi atau paparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fili wa li walidayya warhamhuma sabira rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi hifdzika wa nazika minan nar wa afaina lisan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa shifaan min kulli daaء. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.